Maka getar hati ini harus ada, Bu, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Mata ini ketika melihat ada Muhammad, wah itu tulisan paling indah yang bisa dilihat mata. Idola melebihi Nabi Muhammad. Tak boleh ada nama yang paling sering disebut kecuali nama Nabi Muhammad. Kita ngefans ke siapapun, sebut namanya silahkan. Leslar kayak anaknya Lesti, Kejora. Tapi jangan sampai hari ini Muhammad sudah disebut berapa kali. Karena tadi saya masih ada santunan ibu yatim di Harapan Umat, ada Dr. Faisal yang ada di RCTI itu Ibu sekarang. Tapi karena jadwal undangannya hadir ke sini duluan, jadi saya udah nggak bisa mengubah dan hadir di tempat ini. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan terhadap kehidupan kita. Puji syukur kehadirat Allah itu bukan mukaddimah, bukan aturan berbicara. Kalau MC misal, dia pasti ucapkan mukaddimahnya segala puji bagi Allah, alhamdulillah, innal hamdalillah, khotib dan sebagainya. Itu bukan aturan berbicara, tetapi syukur pada Allah itu adalah aturan hidup. Siapa yang tak mematuhi aturan hidup yang berupa syukur, pasti dia akan kehilangan kebahagiaannya. Siapapun. Pokoknya kalau tidak ada syukur dalam kehidupannya, dia bukan hanya gagal membuka pembicaraan, gagal jadi MC, gagal jadi kiai, tetapi gagal dalam kehidupannya. Maka saya katakan, berpegang teguhlah kepada yang namanya alhamdulillah ini. Apapun masalahnya, kalau hati kita ini erat sekali dengan ucapan hamdalah ini, nggak akan ada yang bisa mengganggu kita. Stabilitas itu akan tetap ada. Bukannya kita nggak mungkin ketemu masalah, tetapi problem itu selalu nyingkir dengan kekuatan cahaya hamdalah itu. Karena di Al-Quran dikatakan, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, ingat, siksa itu dahsyat loh. Ada ancaman bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Maka pertama, kita betul-betul mari syukur itu kita paku gitu dalam-dalam ke dalam hati. Dan ketika saya ucapkan alhamdulillah, maka yang ada di benak saya itu adalah ketika saya bersyukur, maka saat itu pula lah saya tidak pernah kekurangan apapun dalam hidup saya. Nah, keyakinan seperti ini akan menarik seperti magnet. Keberuntungan-keberuntungan itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka kebahagiaan itu nggak bisa disandarkan pada jumlah uang, maka bisa jadi saya yang paling tidak bahagia di tempat ini kalau jumlah rekening yang diadu. Tetapi Allah itu maha adil, kebahagiaan itu subjektivitas. Masing-masing orang bisa mencapai tingkat kebahagiaan yang sangat maksimal. Sandarannya bukan pada jumlah keuangan, tetapi sandarannya bagaimana hati orang itu mampu menerima semua yang hadir dalam kehidupannya, dan dia bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala bagi Allah atas setiap keadaan. Mau keadaan itu bikin kita sedih, bikin kita khawatir, bikin kita nangis. Pokoknya yang kuat. Bahkan ketika kita alhamdulillah itu menyinari. Maka misalnya bertaruh, kita seolah-olah ingin bilang begini, hadirkan semua problem, hadirkan semua yang bikin pikiran kita suntuk, galau, sedih dan sebagainya. Asal ibu bisa duduk dengan khusyuk, lalu ucapkan hamdalah itu berkali-kali dari kedalaman hati, pasti hilang itu problem. Tapi yang jadi masalah, alhamdulillah kita itu kadang tidak muncul dari kedalaman hati. Seolah-olah satu masalah itu menjadi keseluruhan hidup kita. Padahal, misal kita datang ke tempat ini nih. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kita bisa diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Maka Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung benar-benar nikmat Allah, pasti nggak akan mampu manusia ini. Kita hadir ke sini ini, itu banyak nikmat, coba kita hitung. Kita hadir ke sini, satu, ada keluangan waktu. Yang kedua, paru-paru kita nggak bermasalah. Yang ketiga, nggak sakit gigi. Satu kesehatan saja,
Nah, banyak saingannya yang ganteng. Tapi kayaknya yang menang masih saya deh. Eh, baik. Satu ucapan hamdalah itu selalu menyimpan puluhan nikmat yang kita nggak bisa sadari semuanya. Maka kalau kita bilang alhamdulillah, itu yang nggak kita sadari banyak sekali. Pak, coba kalau tadi hadir ke sini, asam lambung kita naik, kita nggak bisa hadir ke sini. Atau kita dalam keadaan sehat total, tapi suami kita nggak ngizinin, nggak hadir ke sini. Atau anak kita sedang kecelakaan, nggak hadir ke sini. Maka semua itu nggak bisa kita sadari. Maka mohon maaf, agak nggak tahu diri sebenarnya kita ini. Kalau misal kita itu masih terdominasi, masih lebih banyak ngeluhnya dibandingkan syukurnya. Karena satu kegiatan saja, mohon maaf, satu kegiatan minum, kita alhamdulillah, kesadaran kita hanya mensyukuri air minum ini kan. Haus. Tetapi sebenarnya ini bisa kita minum karena lambung kita, sih saya rahmat Allah, nggak bisa langsung banyak. Nih ibu sekarang mau dikasih 2 langsung dihabiskan bisa. Karena lambungnya tidak bermasalah. Apakah ketika kita minum, lalu kita ucapkan Alhamdulillah, ada kesadaran, makasih ya Allah, lambungku tidak bermasalah, maka aku bisa minum ini dengan lancar. Nggak ada. Maka Allah bilang, kamu nggak akan pernah mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Maka ucapan Alhamdulillah itu pasti kebahagiaan kalau kita sadari. Ada hal-hal yang tak bisa saya sadari semua dari nikmat Allah ini. Kalau ada saya sadari. Semua hal nggak bisa saya sadari. Saya hanya bisa pasrah ya Allah. Engkau maha baik dan aku nggak akan kekurangan suatu apapun. Lalu kita orang yang sudah pasrah syukurnya seperti itu, Putus-putus. Dari sananya, bukan dari sini. Kalau sini baik kok sinyalnya. Nanti nyambung lagi. Jangan dipegang-pegang aja. Iya, iya. Yang takut lupa malu. Istirahat kali ini. Nanti juga nyambung lagi tuh. Mikrofon Anda dibunyikan. Bentar. Nanti nyambung. Nyambung sendiri ya. Ini kan wifi-nya ada. Gak apa-apa. Ya dari sananya kali ya. Tuh kan. Orang juga bilang wifi-nya masalah ya. Gak ada sinyal, Pak. Kenapa tuh yang mana? Gak ada sinyal. Ya. Kan pulang. Tadi juga ada yang ngomong. Sampai Bapak lagi diri. Gak ada sinyalnya. Dah, nanti juga biarin. Sampai itu ya, nanti nyambung lagi.
Apa tadi ya? Pakai sarung tadi itu. Ini saya suka lupa deh. Ini bahaya ini, Pak. Apa tadi? Kan begini. Posisi terdekat hamba dengan saat kita sujud tadi, terakhir sholat apa tadi? Oke, ada yang duha. Pas sujud kita ngerasain apa, Bu? Kalau saya nggak ngerasain apa-apa. Jangankan gini nih, posisi paling menggetarkan hati saya adalah ketika saya duduk dengan Pak Prabowo misal. Kita kemarin misal pilih Prabowo. Terus kita ngefans sekali. Pasti kita duduk itu gemeteran kalau pertama kali. Kenapa? Ya ini orang paling saya kagumi, orang paling tinggi jabatannya di negeri ini, lalu saya duduk sedekat ini. Atau kalau ibu-ibu ngefans sama siapa ya? Anang Hermansyah ngefans. Asanti. Itu pasti ada deg-degannya. Lalu kita bilang posisi paling deg-degan antara diriku dengan artis itu adalah ketika aku di Bebetur, ketika Ambu undang Asaro, aku bisa duduk samping beliau makan bersama. Nabi Muhammad katakan posisi seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan tiap kita sujud? Saya tak ngerasain apa-apa. Itu iman, Bu, mau ngukur iman. Berarti iman saya belum apa-apa. Nah, itu ya jelas sekali. Harusnya tiap sujud itu saya nangis harusnya. Walaupun mungkin nggak setiap sujud, hanya ada getar gitu loh. Orang beriman itu adalah cirinya ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Saya di posisi terdekat dengan Tuhan saya nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Hati nurani saya, selimut egonya itu, nafsunya, ambisinya, amarahnya, egoisnya, riaknya, sibuk dengan sudah berapa banyak yang melihat postingan saya gitu. Itu menutupi hati nurani. Dan itu saya akui. Gitu. Tapi apakah kita berhenti berbuat dosa setelah beristighfar? Ini saya lagi. Kagak, saya nggak berhenti. Maka ketika kita beristighfar, ini menurut saya ya, walaupun kita bilang sama Allah, perasaan yang saya munculkan, saya sebenarnya supaya apa? Supaya saya tetap untuk golongan level saya, bukan berhenti dosa, tapi tahu diri bahwa saya ini masih banyak. Suruh belajar biar pintar, suruh ibadah biar pintar, dan sebagainya, dikasih duit biar dia makin rajin belajarnya. Lalu pas dia rapotan, nilainya merah semua. Teman-temannya itu 8, 9, dia misal 3, 4, 5 gitu. Yang kita lakukan apa? Momen kita kan. Makanya dengar kata mama, belajar main game, suruh dengerin dan sebagainya. Tapi kalau anak tiba-tiba mama berisik terus di pinggir, kita marah. Oke. Tapi ketika kita tiba sebagai aku hanya tapi aku sadar walaupun nanti dia berubah lagi, rapotan lagi tetap nilainya segitu. Tapi dia anak pinter, suka bersimpuh, duduk, maafin aku ya, Ma. Aku memang tidak sepandai kakak. Wah, makin sedih lagi kita ya, Rob. Anak ini kok bisa tahu diri itu.
di hadapan Allah saya membayangkan Allah sebagainya. Tapi ketika kita bilang astagfirullahaladzim, saya sadar saya banyak salah ya Allah. Walaupun besok masih ulangi lagi. Tapi ketahuan diri saya akan ternilai seperti anak kecil tadi. Ya Rob, aku engkau sudah kasih banyak hal. Mana aku beribadah, bisa datang ke masjid kapanpun. Di negeri ini. Yang aku tunjukkan tiap hari, aku bikin dosa. Memang lebih banyak mana ya Rob? Dosaku, ampunmu. Yang sebuat Allah itu langsung, ya udahlah. Sama itu adalah istrinya orang yang diri. Maka kalau misal kita kaum Adam ini, ya istighfar. Nanti ada yang gemoy dan geli, mata kita ini nikmatin. Jadi di rumah ada istri. Tapi kan udah nggak penasaran kalau yang sama di rumah. Terus istighfar lagi. Tapi selama kita masih sadar diri, tahu diri, yang Allah nggak demen itu kalau hamba ini udah nggak tahu diri. Seolah-olah nggak butuh pengampunan. Itu yang tertutup, suka tertutup hidayah itu. Tapi kalau ya muslimat NU ada istighosah, ada kumpulan, yasinan, ada ratiban, malaikat bilang, mana ini? Kalau malam Jumat, baik gitu. Malam Selasa, ngobrol sama tetangga, dihabisin tetangganya. Tapi tenang, ada backingan Allah. Karena engkau itu hamba yang tahu diri. Enggak engkau habiskan semuanya untuk hal-hal yang tak berarti. Engkau masih kata alhamdulillah. Bayangkan ketika alhamdulillah itu arti secara makna segala puji bagi Allah. Arti secara filosofis, hati saya tersenyum ketika mengucapin alhamdulillah itu. Maka ketika ada orang yang ngeselin, kesel nih. Lalu kita, alhamdulillah. Bayangin hatiku yang tersenyum. Lalu ketika hati tersenyum, nggak mungkin muka ini nggak tersenyum. Tabassam itu pasti muncul ketika hati yang diajak dulu tersenyum. Tapi kalau hati mengkerut, lalu kita pura-pura tersenyum ke tetangga yang kita sebelin, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kuncinya itu yang ada di sini. Ya, kuncinya ada di hati. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sholawat dan salam. Ini masih mukadimah, Ustadz. Tenang saja ya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga nggak tahan, Pak, kalau sudah bicara Muhammad ini. Apa gitu yang mau kita lakukan untuk berbangga nanti di hadapan Nabi Muhammad itu apa? Kita pakai kerudung seelegan ini karena Muhammad. Kita bisa kenal Allah ketika kita pusing itu karena
Muhammad. Kita sah Madinah itu karena ajak Nabi Muhammad, dan keberkahannya diabadikan Allah. Itu kan semua peninggalan asar-asar ditempeli Nabi Muhammad, selamanya mulia. Maka cari semua hal yang ditinggalkan Nabi Muhammad, yang pernah tertempel dengan Nabi Muhammad dan tercatat sejarah, pasti berkahnya masih bisa kita ais sampai sekarang. Sebutkan saja apa? Pohon yang tercatat sejarah. Ada kan? Pohon apa itu, Ustaz? Pohon abadi. Yang di tengah gurun pasir, dia masih hidup sampai sekarang. Karena pernah dijadikan senderan Nabi Muhammad. Seperti itu, yang pernah didatangi Nabi Muhammad, pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda. Ada ridho Allah ketika Nabi Muhammad itu menempati satu tempat. Maka Mekah 100.000, Madinah 1.000, Masjid Al-Aqsa 500. Ini kalau salah nanti salahin orang, saya nggak terlalu ustadz. Jadi saya aman. Ini sebenarnya buat nutup. Tertempel dengan Nabi Muhammad. Maka getar hati ini harus ada, Bu, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Mata ini ketika melihat ada Muhammad, wah, itu tulisan paling indah yang bisa dilihat mata. Ketika ada status orang, ada sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu caption status WA paling indah yang bisa dibaca saya. Kenapa? Karena tersambung pada makhluk terindah, pada makhluk termulia, Nabi Muhammad. Maka ketika ada getar di hati ini, resonansi itu nyambung. Maka kalau resonansi itu adalah, kalau saya pukul ini, ibu pegang di sini, kerasa getar di sini. Itu resonansi, misalnya. Getar nggak? Iya, getar. Itu namanya resonansi. Getarnya di satu tempat, tapi terasanya di tempat lain. Itu resonansi. Nah, pertanyaannya, kalau nama Nabi Muhammad disebutkan, posisi kerinduan kita ada di level berapa? Maka ketika kita ucapkan, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi, ya Rasulullah. Kerinduan kita itu ada di level mana? Dan kita ngebayangin ketika Nabi Muhammad diceritakan sakratul maut sudah di depan mata, beliau tidak ingat siapapun kecuali ingat umatku, umatku. Dan dalam perenungan saya bayangkan, karena Nabi Muhammad sebut umatku, itu dalam telinga saya, itu terdengar dia menyebut Imran, Imran, Imran gitu. Ya, itu dalam bayangan saya, karena saya juga umatnya. Maka dia juga sebut nama ibu, tapi kan nggak mungkin Mulyati, Siti, nggak selesai. Tapi dalam bayangan Muhammad, itu kalau saya boleh menerka, otak, mohon maaf, Nabi Muhammad itu nggak sama dengan kita, Pak. Sama dengan komputer laptop ini udah canggih sekali, Core i7. Tapi ada yang lebih canggih lagi yang harganya itu 250 juta. Ada, Bu, laptop 250 juta. Gila, cuman segini doang. Itu kan kecanggihannya beda. Nabi Muhammad itu berlian, kita ini kerikil-kerikil saja. Maka ketika bayangan Nabi Muhammad ummati, itu rekaman tentang umat Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Pasti beda. Cara berpikirnya, cara berimajinasinya, cara memanggil-manggil kehusyuan umat Muhammad itu jauh dan tak terbayangkan. Lalu kita diberikan support system yang namanya bacaan sholawat, dan ketika baca masih diganjar banyak hal, 1 sholawat 10 rahmat, dan sebagainya. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yang paling banyak baca sholawat. Lalu nggak pernah muncul getar rasa. Nah, pertanyaannya, sejauh apa posisiku dengan Nabi Muhammad? Bahaya. Kenapa? Karena akan menentukan posisi kita nanti di akhirat. Jauh dengan Nabi Muhammad, jauh dengan syafaat. Pasti. Maka keberkahan itu sebenarnya bukan cuma urusan di dunia. Keberkahan itu juga ada hubungannya dengan keberkahan di barzah, di kuburan kita. Ada keberkahan nanti di akhirat. Nah, kalau kita dikenal Nabi Muhammad karena resonansi tadi itu loh. Getarnya itu selalu terasa sampai ke raudhahnya Nabi Muhammad. Salamnya di Indonesia, tapi rasanya sampai ke sana, pasti ditemukan Nabi Muhammad. Orang kita nggak ngejar Nabi saja, Nabi sudah kejar kita. Apalagi kita sambut cintanya itu.
Maka sholawat dan salam itu sekali lagi bukan aturan kedua dalam mukadimah, dalam aturan berbicara, tapi itu aturan ikatan hidup kita. Tak boleh ada yang kita idola melebihi Nabi Muhammad. Tak boleh ada nama yang paling sering disebut kecuali nama Nabi Muhammad. Kita ngefans ke siapapun, sebut namanya silahkan. Leslar kayak anaknya Lesti, Kejora. Tapi jangan sampai hari ini Muhammad sudah disebut berapa kali. Maka bacaan sholawat kita harus kenceng. Dan kalau tetesan Nur Muhammad itu spesial di diri kita, aura kita ini berubah. Saya cuma bisa teori. Kenyataannya saya belum. Tapi kalau masing-masing kita ini kan tetesan Nur Muhammad. Alam ini juga diciptakan karena Nur Muhammad. Tapi masing-masing kita itu ada yang dapat tetesan Nur Muhammad umum, general. Semua orang ada. Mau baik mau enggak, ada Nur Muhammad di sana. Tapi ada yang dapat tetesan Nur Muhammad naik lagi. Istimewa. Ada yang spesial, ada yang spesialnya spesial. Khawasul khawas. Nah, kita harus berusaha supaya naik level dapat tetesan Nur Muhammad ini. Ada orang yang sejak lahir dia dapat keistimewaan, mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad karena orang tuanya meridhoinya. Maka kalau saya kenal Ambu itu, dan ketika saya tahu beliau anak kiai, lalu muncul di pikiran saya, pantas. Kalau sudah ada tetesan keberkahan, mau apapun profesinya, pasti baik. Dan pasti berkah. Nah pertanyaannya, anak kita ini loh, mau kita tetesin apa? Kalau hati kita itu belum penuh, mau disetrum apa anak-anak kita? Coba lihat. Kalau saya sering katakan ini, lihat anak-anak orang yang soleh. Kalau gampangnya ya anaknya Pak Kiai, Pak Kiai. Kecil bisa jadi nggak karuan tuh, nakal gitu. Ntar sekali hidayah sudah dibuka oleh Allah, karena keran dari orang tuanya kenceng, berubah itu anak. Wibawanya keluar, kehusyuannya muncul, kehidupannya terang dan menerangi. Di mana dia dapatkan keberkahan abinya, keberkahan orang tuanya selalu ngalir kepada bawah-bawahnya. Pertanyaannya, untuk anak kita ini loh, kita mau nerangi apa? Saya sering katakan ini, di mana-mana. Ijazah itu nggak bisa menerangnya hidup anak kita. Allah sudah jamin kok rizkinya. Ma min dabbatin illa fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di bumi ini Allah sudah jamin rizkinya. Kalau cuman sekedar pengen kita punya pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi keluarganya, nggak usah ngapa-ngapain bunda. Serahkan saja sama jalan Tuhan, pasti makan kok dia. Tapi untuk anak yang baik, kalau dia nanti jadi Pak Camat kan kita nggak pernah tahu. Anak kita nanti 5 tahun akan ketemu amanah yang besar seperti itu. Dan dia nggak berani sepeser pun ambil uang rakyat, itu nggak mudah. Ijazah nggak bisa membuat dia terhindar dari hal seperti itu. Dan ini nggak enteng. Kalau kita punya anak dan dia nyolong uang yang bukan punya dia, maka ketika ibu berbaring di barzah, itu ada kiriman api dari anak-anak yang seperti itu. Dikatakan ketika orang tua ini meninggal, itu ada jendela yang bisa melihat dan semua yang dilakukan anak-anak kita. Kalau dia boleh tenang dan kita menyiapkan apa yang namanya cahaya untuk anak kita. Ini harus benar di kehidupan kita. Jawab.
Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk memulai materi yang sudah disiapkan sesuai dengan judul yang saya sudah katakan tadi itu mukadimah. Semoga apa yang disampaikan di awal tadi betul-betul dibarengi dengan ridho dan keberkahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa yang disampaikan tadi di awal itu nggak cuma diingat pas hari ini, tetapi sampai nanti pas ketemu misal di jalan, kayaknya kemarin nggak pakai kopiah itu deh. Oh, itu yang dulu jelasin alhamdulillah. Itu yang bahwa ilmu itu bisa menetap di hati seorang hamba itu. Nggak mungkin. Maka sebelum saya datang ke tempat-tempat ini, yang saya lakukan biasanya, ya Rob, tolong jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang penuh barokah. Niat saya ditolak olehmu, tolong jangan tolak niat-niat orang yang datang hadir di tempat itu. Kalau saya kan karena diundang. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Tapi kalau ayah bunda kan datang karena pengen sesuatu, karena pengen ilmu, karena pengen merecharge, karena pengen dekat dengan tempat yang menghantarkan banyak orang ke Makkah dan Madinah berziarah ke Rasulullah. Maka kita ingin tempat ini semoga karena dia menjadi wasilah orang untuk sampai ke Makkah Madinah, ini tempat menjadi tempat yang diridhoi Allah. Nah, Allah itu punya waktu-waktu yang dimana Allah pasti ngasih pandangan ridhonya. Salah satu kata ulama ketika kita mahalul qiyam, pas baca sholawat, lalu kita mahalul qiyam, itu kata ulama itu adalah saatur ridho. Yang khusyuk minta sesuatu saat mahalul qiyam, itu niscaya pandangan Allah akan luar biasa di tempat-tempat seperti itu. Nah, tempat-tempat yang kita harapkan ada tetesan keberkahan yang kita bawa pulang. Baik ayah anda yang dimuliakan Allah, pertama silahkan minum airnya. Dibuka dulu. Ceritakan. Ini belum masuk ke materi. Nah, saya itu udah 5 tahun paling. Nah, jangan minum dulu, Bu. Ini ada caranya. Ada caranya. Nggak apa-apa sih diminum. Air ini kan dia punya memori. Ini kalau orang-orang kita kan minta doa kiai gitu kan. Profesor di Jepang itu meneliti tentang kekuatan air. Ternyata air ini bisa menangkap kata-kata yang kan ke dalam air itu. Maka kalau air ini saya bilang brengsek gitu, dia molekul airnya itu berubah. Dilihat di mikroskop itu kristal-kristal airnya berubah jadi buruk, kayak lumpur, kayak ular gitu. Tapi kalau ini dikatakan cinta gitu, damai, airnya itu berubah jadi, ada contoh-contoh penelitiannya itu. Bahkan profesor dari Jepang ini sampai mendapatkan hadiah Nobel karena penelitian tentang The True Power of Water, judulnya itu. Kekuatan sejati dari air. Maka si profesor itu sangat percaya air ini bisa menyimpan pesan, dia punya memori. Nah, dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Air ini hidup. Maka ketika dibacakan Al-Fatihah, dia akan beda dengan air yang nggak dibacakan Fatihah. Saya pernah bikin, ini saya nggak saya bawa. Saya pernah bikin eksperimen. Apakah benar air yang dibacakan doa itu berkah apa enggak? Saya ambil dua gelas, saya isi sama, ukurannya sama, airnya sama. Lalu saya kasih 2 potongan mangga yang sudah matang, saya masukin ke dalam gelas itu. Nah, dalam biologi 24 jam buah dan air dicampur, itu akan mengalami oksidasi, kerusakan. Jadi vitaminnya akan hilang karena berubah jadi bakteri. 24 jam. Nah, saya taruh tuh. Yang satu saya bacain Fatihah 3 kali, saya bacain subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya bacain sholawat, saya bilang, ya Allah berkahi hari ini, saya tiup. Gitu. Nah, yang satu nggak saya bacain. Saya kasih 24 jam. Apakah ada perubahan warna yang berbeda? Masih sama. 2 gelas ini masih sama. Lalu lanjut, saya biarkan sampai 3 hari, sampai saya lupa full sampai 5 hari. Nah, yang satu ketika saya 5 hari saya buka, ini saya sumpah demi Allah, nggak mengada-ngada. Fotonya ada tapi nggak saya bawa di iPad. Lalu saya lihat, yang nggak dibacain Fatihah ini pas saya ambil, Ibu, itu baunya sudah busuk sekali. Kalau nggak percaya nanti potong di air, biarkan dia 5 hari di gelas kecil saja. Itu bau sudah busuk dan warnanya udah nggak orange lagi.
karena semuanya sudah berubah jadi bakteri. Ini gelas yang baca Fatihah ini, yang saya bacain Fatihah ini, dia masih warna orange. Dan ketika saya cium seperti ini, masih ada bau mangganya. Walaupun saya nggak minum juga ya. Tetapi dia merubah, kok bisa beda gitu loh. Orang saya naruhnya sama, ukuran airnya saya samain. Nah semenjak itu saya, kalau mau minum, saya baca Fatihah dulu, walaupun nggak semua minum ya. Kalau sangat haus ya enggak. Tapi kalau misal tenang-tenang gitu, bismillah. Kenapa? Saya ngebayangin, kalau buah yang harusnya rusak karena waktu, itu bisa tertunda kerusakannya, dan itu nggak logis secara ilmu pengetahuan, harusnya di biologi itu harus rusak. Busuk, orang 24 jam aja rusak, 3 hari ini 5 hari. Apalagi hati saya. Masa iya lebih hebat mangga? Orang ini tempatnya iman. Harapannya apa? Bisa jadi hubungan saya waktu hari itu tidak baik, tapi saya wasiat dengan perantara air yang didoakan dan saya mintakan keberkahan kepada Allah, maka air itu merubah kristal-kristal yang ada di tubuh saya, lalu secara aura, kesehatan dan sebagainya, saya bisa mendapatkan lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, ulama dari Yaman Hadramaut pernah ada yang mengatakan begini, kalau kamu mau minum, bilang gini, ma'u zamzam yukriuka salam. Allah air minum ini penuh dengan keberkahan. Artinya itu, ya ma'u zamzam yukriuka salam. Allahumma ja'al hadha syarab minas zamzam. Terus minum. Itu minum ibu. Saya haus juga. Mobil itu dulu, Bu. Nah itu kata ulama ini, itu membuat air ini fadilahnya sama dengan air zamzam. Apakah ada syirik di situ? Kagak, orang kita mintanya ke Allah. Dan mengucapkan salam itu menjadi kalimat baik untuk air ini. Nah itu ya mau kode lagi nih. Baik, mari kita masuk ke tapi sebelumnya pegang dada kirinya ibu, pegang kirinya. Saya background psikologi sebenarnya, jadi hipnotis itulah nipu-nipu orang. Silakan tarik nafas panjang dari hidung, tahan, hembuskan, nikmat sekali gitu. Sadari nafasnya. Oke, tarik lagi nafas panjang dari hidung, penuh hidungnya, hembuskan, ucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Saya bahagia hari ini. Engkau takdirkan, panjang, tahan, hembuskan. Makasih Allah, lega. Tarik lagi nafas sekali lagi, panjang. Tahan dulu. Lalu wajah kita ikutan tersenyum, hembuskan. Baik, judulnya itu saya Inggris saya kan nggak tahu. Ambu ini cocok nggak kalau jujur Inggris? Kata Ambu, nggak apa-apa Ustaz, orang ini campuran, ya udah saya kasih yang Inggris. Rising above the crowd itu artinya melesat di atas rata-rata. Kalau rata-rata nilai orang itu 5, kita jangan 5. Kenapa? Jadi orang rata-rata itu nggak enak sebenarnya. Walaupun ya saya masih di bawah rata-rata. Misal nih, kita mau nonton sepak bola. Tiket kita tiket festival, harganya 35.000. Itu pasti desek-desekan. Kenapa? Tiketmu kebanyakan orang. Kalau di VVIP, itu pintu masuknya berbeda. Kenapa? Harganya lebih mahal. Maka orang-orang penting di negeri ini, kalau mau masuk ke tempat-tempat tertentu, pasti karpet merah digelar, masuk pintunya lewat pintu yang nyaman, orang-orang antri, dia nggak pakai antri. Kalau kita ke tempat-tempat wisata, misal Trans Studio Bandung, di situ ada yang tiket umumnya 65.000, misal 150.000, ada yang tiketnya 989.000, ada yang 1.200.000. Tapi yang segitu nggak pakai ngantri, mau langsung ke wahana langsung aja gitu. Kenapa? VVIP, very very important person. Dia orang penting karena dia mau bayar lebih. Ibu roda. Ya, haji furoda itu nyaman sekali. Di mejanya banyak buah mejanya, AC-nya beda, nggak lontang-lantung gitu kira-kira, nggak ngantri. Kenapa?
ada sesuatu yang dibayarkan, membuat dia punya kartu untuk mendapatkan semua akses masuk pintu-pintu VVIP. Bener, Haji Furoda itu contoh paling nyatanya. Tapi kan bayarnya 10 kali. Yeah. Dan bisa ketemu orang penting juga, punya kartu VVIP, ketemunya juga orang-orang penting. Nggak ketemu tetangga kita tuh biasanya. Ketemunya siapa, ustadz siapa, artis siapa, gitu-gitu, orang kaya siapa. Nah, dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, kita harus mengupayakan sampai kita meninggal. Kita harus berupaya menjadi VVIP di hadapan Allah. Biarkan ketika saya datang, orang tak kenal saya. Biarkan kalau saya masuk, saya tetap ada di barisan paling belakang. Tetapi ketika saya ingat Allah, kata Ustadz tadi, Allah hadir di hati saya. Ketika saya bersolawat kepada Muhammad, cintanya hadir di perasaan saya. Saya ingin jadi orang penting di hadapan Allah, dan ini harus jadi cita-cita kita. Makanya kenapa tema ini menjadi ada, melesat di atas rata-rata. Kalau udah urusannya Allah, kita harus mati-matian. Saya ingin meninggal nanti dalam keadaan saya ini punya derajat di sisi Allah. Ada kartu VVIP yang membuat saya itu bisa sesurga dengan Muhammad. Walaupun ketika ucapkan ini malu rasanya. Sedihnya saya itu ngebayangin gini. Nabi Muhammad ini seperti ini. Cintanya ke kita. Lalu masa iya kita nggak pernah punya kesempatan untuk memegang tangan mulia Nabi Muhammad. Kita kayak pengen gitu loh, meluk Nabi Muhammad. Nah kalau kita nggak sesurga dengan beliau, kapan kita bisa diberikan kesempatan itu? Kalau surga kita paling bawah. Nah, surga paling bawah itu nggak, Nabi Muhammad nggak ada di sana, Bu. Nabi Muhammad tuh minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada was solihin. Di surga Firdaus. Pengen ketemu Abu Bakar yang diceritakan itu seperti apa ketika aku nanti duduk satu majelis dengan beliau. Maka saya sering doa tuh, ya Rob, saya belum bisa bahagiain orang tua, tapi tolong angkat derajat orang tuaku setinggi-tingginya sehingga engkau hadiahi beliau duduk dengan Nabi Muhammad kelak di surgamu. Coba kira-kira kita bayangin itu, apa nikmatnya ya? Nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad itu apa nikmatnya? Tapi kita sadar diri kan? Ya sebersih apa? Mimpi, kita kan juga pengen mimpi gitu dengan Nabi Muhammad. Pengen dapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad. Nah, ini kenapa tema ini menjadi nginggris-nginggris seperti itu. Pengen jadi orang pentingnya Allah, pengen jadi orang pentingnya umat Muhammad. Itu yang nanti akan kita breakdown dan kita berupaya sejengkal demi sejengkal supaya makin hari makin naik level menjadi orang VVIP-nya Rasulullah, menjadi hamba pentingnya Allah. Dalam bahasa pesantren, menjadi orang walinya Allah. Walaupun kita jauh, tapi keinginan harus ada. Walaupun sampai meninggal nggak pernah terjadi, kalau keinginan itu yang dinilai Allah nanti. Kalau kita diukur benar-benar dari apa yang kita harapkan, ya kayaknya nggak ada yang ke surga deh kita ini. Sholat nggak pernah nikmat. Lebih nikmat nonton dibandingkan baca Al-Quran. Coba. Sejus itu berasa lama. Saya itu selama. Mampu-mampu 2 lembar, 3 lembar. Padahal pahalanya kan banyak kalau sejus. 1 huruf 10 pahala. Kenapa nggak sejus? Ikan saya, gimana sih saya ini gitu. Pahalanya banyak. Tapi baca itu cepat. Kalau pegang handphone, sambil scrolling gitu, terus muncul nih scrolling, statue, gitu. Terus ngobrol lagi, lihat status teman, lihat Facebook, itu 2 jam, 3 jam nggak terasa. Nah pertanyaannya, kira-kira ini kebiasaan orang ahli surga, apa ahli? Tapi kan kita nggak mungkin, nggak punya keinginan dekat dengan Nabi Muhammad tuh nggak mungkin. Kita ini umatnya gitu. Pengen ada di rombongan Muhammad. Nanti orang di mahsyar itu nggak ada, Bu. Pengen partai A, partai B. Pengen arisan A, arisan B, nggak ada. Cuman pengen ada dalam rombongan Muhammad. Pengen ditemukan ada di belakang panji bendera Muhammad. Yang sekarang partai nggak ada, rombongan itu nggak ada. Rombongan orang soleh adanya. Rombongan kiai ini dari pesantren ini tuh ada. Rombongan majelis ini dari ini ada. Karena masuk surga itu gerombolan bukan?
Karena nggak asik, masa masuk surga sendirian. Lah, udah. Ilal jannati zumaro. Orang masuk surga itu rombongan-rombongan, berduyun-duyun, jamaah-jamaah. Ada pimpinannya nanti. Panji tertinggi Rasulullah, ada pimpinan-pimpinan, ada tour leadernya. Mana rombongan Ustadz Anas? Nah, itu ada itu nanti. Kalau Ustadz Anasnya masuk surga. Kalau enggak ya pindah rombongan lah. Tapi kalau dari wajahnya nggak ada, ahli neraka wajah kayak gini nggak ada. Karena kita bilang aja kalau pesan, itu yang hadir pasti orang yang Allah demenin, Bu. Di antara semua yang harusnya berpotensi dapat pesanan kita, kalau kita sudah niatin seperti itu, yang datang tuh pasti orang yang tepat untuk kita kasih. Udah nggak menjaga sholat. Itu. Kalau selama gumpalan energi tadi nggak dihilangkan. Apa ini? Ya kalau tadi doa orang tua luar biasa ngalir, murka orang tua juga ada di sini. Kalau sudah ini murkanya orang tua, misalnya